Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat jumpa kembali dengan saya dengan mata kuliah yang berbeda, yaitu akuntansi manajemen. Oke, sekarang sebelumnya mohon maaf ya, selamat malam. Mohon maaf karena baru bisa mengajar hari ini. Saya baru balik ke sini kemarin, sehingga baru bisa belajar dengan teman-teman malam ini. Jadi sekarang kita akan membahas modul 1, yaitu akuntansi manajemen secara garis besar atau gambaran umum akuntansi manajemen. Oke, kita masuk. Iya sih, sebentar, mute. Sudah? Oke. Sekarang kita masuk ke modul 1, yaitu pengertian dari akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen di sini kalau kita lihat terdiri atas dua kata, yaitu akuntansi dan manajemen. Oke. Akuntansi itu apa? Akuntansi itu merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan, dan pelaporan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Itu akuntansinya. Sedangkan manajemennya itu apa? Sekelompok individu yang bertanggung jawab atas operasi atau organisasi dari perusahaan. Lalu, apakah akuntansi manajemen? Maka pengertian dari akuntansi manajemen adalah gabungan dari kedua pengertian tersebut, yaitu pemanfaatan data dan informasi akuntansi yang digunakan sebagai alat bantu manajemen dalam menjalankan fungsinya. Seperti pada penjelasan sebelumnya, akuntansi adalah data dan informasi mengenai perusahaan. Kemudian manajemen berarti digunakan untuk membantu manajemen dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, akuntansi manajemen menggunakan data dan informasi untuk membantu mereka. Seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut sistem informasi akuntansi manajemen, yaitu menghubungkan informasi-informasi dari berbagai divisi dalam organisasi. Jadi setiap divisi mempunyai informasi, dan informasi tersebut digunakan atau digunakan oleh divisi yang lain dalam suatu sistem informasi. Seperti itu. Kemudian kenapa kita membutuhkan informasi akuntansi manajemen? Karena sekarang ini sudah terjadi perkembangan teknologi informasi dan transportasi, sehingga semua itu membutuhkan kecepatan, semua serba cepat, semua serba harus lebih efisien. Oleh karena itu, manajemen harus berpikir secara efisien bagaimana caranya mereka misalnya menghasilkan produk dengan tidak membuang-buang sumber daya, misalnya seperti itu, dan produk itu juga cepat selesai dalam produksinya, seperti itu. Selain itu ada perkembangan teknologi pabrikasi. Nanti di akhir cerita atau di akhir modul ini akan dibahas apa sajakah perkembangan dari teknologi pabrikasi, misalnya juga just in time atau TOC, nanti ada di belakang-belakang akan dijelaskan. Karena misalnya kita menggunakan metode just in time, kita hanya memproduksi sesuai dengan pesanan. Jadi kita tidak melakukan banyak produksi sehingga banyak storage, banyak persediaan. Jadi kita cuma memproduksi yang dibutuhkan saja. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bisa dilanjutkan? Oke.
Nah, sekarang adakah perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen? Tentu, tapi ada juga kesamaannya. Kesamaannya itu keduanya digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Karena kalau kita tahu akuntansi keuangan, di situ ada laporan-laporan keuangan, yaitu kan untuk manajemen dalam mengambil keputusan. Nah, selain itu informasinya diolah dan disajikan dari satu sumber data, yaitu akuntansi perusahaan. Kalau kita membuat laporan akuntansi keuangan, kita juga membutuhkan data dari akuntansi perusahaan juga dengan akuntansi manajemen, karena dari data tersebut akan melakukan tindakan-tindakan selanjutnya, misalnya pembuatan keputusan harus produksi atau enggak, harus beli atau menyewa, seperti itu. Jadi keduanya adalah kesamaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kemudian apakah perbedaannya? Teman-teman bisa lihat di tabel 1.1. Ini saya ambil dari website dari pustaka online-nya. Jadi adanya ini. Kalau dari buku ada tambahan beberapa lagi. Kita bahas yang pertama, yaitu penggunaan informasi. Ya, di halaman 1.8. Mbak Lu cek. Oke. Oke ya, kita lanjutkan. Untuk pengguna informasi, untuk akuntansi keuangan yang menggunakan adalah pihak eksternal. Siapa saja? Yaitu pemegang saham, kreditor, dan investor. Sedangkan kalau akuntansi manajemen, pihak internal, yaitu manajer. Kira-kira untuk apa pemegang saham atau kreditor dan investor itu memerlukan akuntansi keuangan? Ada yang tahu? Teman-teman? Perusahaan kan membuat akuntansi keuangan, kemudian dikasihin ke pemegang saham, kreditor, investor, dan lain-lain, dan pihak eksternal. Kira-kira mereka menggunakan laporan tersebut untuk apa? Kenapa kok kita nggak ngasih akuntansi manajemen saja ke mereka? Ada yang tahu? Halo. Mbak Anis, itu kalau kita kasih ke siapa? Ke semua, ke pihak eksternal ya. Kalau mereka tahu mengenai keuangan perusahaan, Mbak Yusni, mengenai pertanggungjawaban. Iya, jadi kalau akuntansi keuangan, kita nantinya hasilnya atau laporannya kita akan berikan kepada pemegang saham, investor, kreditor, pemerintah, dan lain-lain. Karena seumpama halo ya, seumpama ke pemegang saham, dengan kita memberikan laporan mengenai keuangan perusahaan kita, perusahaan yang dia beri saham, yang dia investasi di situ, dia akan tahu perkembangan perusahaannya itu seperti apa, sehingga dia bisa memutuskan akan berinvestasi lebih banyak atau bagaimana. Halo. Oke, cek. Nah, kemudian misalnya kepada kreditor, kita memberikan laporan keuangan kita kepada kreditor,